Tipe B akan melakukan presentasi. Sebelum kami melakukan presentasi, kamu ingin melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Satria, sama siapa? Intan. Dan ada pesertanya ada yang bernama Intan, Raja, Maisa, Ardia, dan Asyifa. Kami akan melakukan presentasi geografi negara-negara dari ASEAN. Yang pertama negara Indonesia yang akan dijelaskan oleh kita. Dalam peta dunia, negara Laos terletak di benua Asia atau lebih tepatnya di Asia Tenggara dengan ibu kota di regional. Luas wilayah Laos sekitar 236.000. Mana 2% 6.000 kilometer merupakan perairan dan 230.000 kilometer merupakan dataran sehingga menjadikan negara terbesar ke-82 di dunia. Lebih lanjutnya, kami akan dijelaskan oleh Raja. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan sudah resmi di negara Indonesia. Seperti yang kita lihat, bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi bahasa komunikasi resmi. Bahasa Indonesia baku berada bahasa Melayu. Bahasa Melayu Riau yang sekarang menjadi Kepulauan Riau. Lalu ada Laos, yang bahasa Laos merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Megada keluarga yang berasal dari bahasa Kadai atau yang kita bisa sebut gugur bahasa Kadai yang merupakan bahasa resmi dari Laos. Dahulu kala Laos dituturkan di Thailand Timur Laut sebagai bahasa lisan. Dan agama di Indonesia terdiri atas berbagai macam agama. Pada sensus 2020, penduduk Indonesia sekitar 273,32 juta jiwa. Di antaranya ada Islam yang merupakan Islam dengan 86,93%, 10,55% beragama Kristen. Di antaranya ada 7,47% Kristen Protestan dan juga ada 3,08% Kristen
Katolik. Dan juga ada 1,47% Hindu, 0,05% Buddha, dan 0,03 agama lainnya. Laos berdasarkan tes 2019, berdasarkannya penduduk jiwa Laos pada tahun 2019 ada 8,1 juta lebih. Penduduk Laos, mayoritas penduduk Laos beragama Buddha dengan jumlah 4.601.535 jiwa, yaitu sekitar 60,50%. Penganut agama Kristen sekitar 108.585 jiwa, sekitar 8,80%, yang umumnya dianut dari etnis Hmong. Dari sensus tahun 2019, 30,70% penduduk di Laos menganut agama lainnya dan memiliki aliran kepercayaan yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Maisa. Juga dikenal sebagai hasil berbagai bukti silakan kata lima dan alam tiga tembaga lima batubara emas dan perak. Di samping itu Indonesia juga memiliki agama yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta kilometer juga menyediakan potensi alam yang sangat baik. Secara Laos kaya sumber daya alam yang khususnya sumber daya alam mineral seperti timah dan biji besi merupakan hasil tambang utama di Laos. Laos juga memiliki sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak, tapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, ekonomi Laos menerima bantuan dari IMF dan sumber internasional lain serta ada asing baru yang prosesan tambahan karena tembaga komoditi utama Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data World FAO, komoditas pertanian paling banyak diproduksi Indonesia adalah kelapa sawit pada 2020. Kelapa sawit di Indonesia tercatat sebesar 256,5 juta ton. Produksi kelapa sawit banyak di Indonesia didukung oleh luas perairan. Data Badan Statistik BPS menurut menunjukkan luas area kelapa sawit luas area kelapa sawit di tanah air mencapai 14,1 juta hektar pada 2020. Riau tercatat berbagai daerah dengan lahan sawit seluas sekitar 2,8 juta hektar. Selain kelapa sawit, Indonesia juga dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara bahkan dunia. Sebutan itu muncul lantaran produksinya yang bagus di tanah air. Data FAO mencatat produksi padi di Indonesia sebanyak 54,6 juta ton. Sementara produksi beras setara dengan beras yang diproduksi sebesar 36,45 juta ton. Komoditas lainnya yang banyak diproduksi di Indonesia adalah sebesar 28,9 juta ton, diikuti oleh jagung dan singkong dengan produksi masing-masing 22,5 juta ton dan 18,3 juta ton. Selanjutnya, pisang di Indonesia sekitar
merupakan pengaruh dan kesehatan. Produksi unsur ayam dan daging ayam masing-masing 4,4 ton dan 3,2 Laos pertanian merupakan kegiatan utama di Laos. 41% dari pendapatan negara hasilnya padi, jagung, tembakau, kopi, kapas, tanaman, campuran, yang kelapa, pepaya, dan lain. Negara Laos mengembangkan sektor perdagangan dari komoditas ekspor utama berupa hasil pertanian beras, tembakau, kopi, hasil hutan, kayu olahan, dan berbagai jenis tanaman. Hasil tembaga tambang berupa ilmiah, sementara itu impor utama berupa kendaraan bermotor, mesin, dan listrik. Selanjutnya akan lebih jelaskan kepada Ardia. Rupiah atau lengkapnya rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217-IDR. Secara tidak formal, orang Indonesia juga menyebut mata uang ini dengan nama perak. 1 rupiah dibagi menjadi 100 sen, walaupun inflasi telah membuatnya tidak digunakan lagi kecuali hanya pada pencatatan di pembakuan uang. Laos Yuan Kip adalah mata uang negara Laos. Istilah ini berasal dari Fuki, sebuah kata Lao yang berarti batangan. Pada 1979, sebuah proses pembaharuan mata uang ini telah dijalankan di mana uang 100 tip lama digantikan dengan 1 tip baru. Kondisi alam Indonesia berada pada lokasi yang menjadikannya unik, yaitu di wilayah Katulistiwa dengan paparan sinar matahari yang konstan. Letak astronomis Indonesia adalah pada bintang 6 derajat bintang utara hingga 11 derajat bintang selatan dan bujur 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Posisi ini merupakan kawasan tropis di belahan timur bumi, menjadikan Indonesia mendapat paparan sinar matahari sepanjang tahun. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang dapat dikatakan strategis dan memiliki peran yang cukup besar pada tatanan global, yaitu di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini berpengaruh pada musim yang terdapat di Indonesia. Aktivitas perdagangan sebagai jalur lalu lintas internasional dan pengaruh sosial dan budaya dari negara lain. Selanjutnya, secara geologis, Indonesia berada di atas sejumlah lempeng aktif yang terus bergerak. Daerah dangkalan Sunda dan daerah dangkalan Sahul. Tidak hanya itu, Indonesia juga berada di antara 2 rangkaian pegunungan muda, Sirkum Mediterania dan Indonesia bagian barat dan Sirkum Pasifik pada Indonesia bagian timur. Hal ini tentu saja membawa pengaruh signifikan pada fenomena geologis yang terjadi di Indonesia. Misalnya banyaknya gunung api aktif di Indonesia, laut di bagian tengah Indonesia yang lebih dalam daripada bagian barat dan timur, banyaknya tambang mineral di Indonesia, serta banyaknya gempa bumi dan tsunami. Negara Laos secara astronomis, wilayah Laos terletak antara
derajat bintang utara dan antara 100 derajat barat timur sampai 108 derajat barat timur. Luas total wilayah ini mencakup 2.306.800 km. Dan 2%. Adapun secara geografis, wilayah negara Laos memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara, Republik Rakyat Tiongkok; sebelah selatan, Kamboja; sebelah barat, Myanmar dan Thailand; sebelah timur, Vietnam. Sedangkan secara geologis, negara Laos masih termasuk dalam lempeng Eurasia yang menyambung Asia dengan Eropa. Berdasarkan letak astronomisnya, Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan antara 26 Celcius sampai 28 Celcius. Curah hujan rata-rata A 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Laos memiliki 3 musim. Musim hujan pada bulan Juli sampai Oktober akibat pengaruh angin musim barat daya. Musim kemarau yang sejuk terjadi pada bulan November sampai Februari. Karena pengaruh angin musim timur, pada bulan Maret sampai Mei terjadi musim pancaroba yang kering. Laos adalah negara yang diliputi oleh dataran di Asia Tenggara dan diselimuti hutan lebat yang kebanyakan bergunung-gunung, di mana salah satunya yang tertinggi adalah Oubia dengan ketinggian 2.812 meter dari permukaan laut. Laos juga memiliki beberapa dataran rendah dan dataran tinggi. Sungai Mekong membentuk sebagian besar dari perbatasannya dengan Thailand, sementara rangkaian pegunungan dan rantai Annam membentuk sebagian besar perbatasan timurnya dengan Vietnam. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya Ashifa. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan yang dengan prinsip otonomi daerah yang kuat. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan wilayah administratif. Di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik regional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem tradisional. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Sistem tradisional adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau bisa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Kepala negara adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai dan anggota komisi pusat. Keputusan pemerintah yang penting ditentukan Dewan Menteri. Laos menganut konstitusi baru sejak 1991. Pada tahun berikutnya pemilu diadakan untuk 85 kursi baru Majelis Nasional yang anggotanya dipilih secara rahasia untuk masa jabatan 5 tahun. Parlemen tunggal ini diperluas sejak pemilu 1997 menjadi 99 anggota. Menyetujui
norma hukum baru, meskipun presidenlah yang memegang kekuasaan untuk mengeluarkan dekret yang sifatnya mengikat. Sekian dari saya, moderator. Ada yang mau ditanya? Siapa yang mau